Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Nasution. Di sini saya sebagai kelompok 2 mata kuliah seminar pembelajaran akan membacakan materi pertama, yaitu tentang judul kajian pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Ferdinand Aryadi Simbolon, yang kedua itu ada Meli Ajahra, dan ketiga Nuraini Panjaitan, keempat Nuratika, dan kelima Putri Safari Siregar, dan yang terakhir ada namanya Putri Wandira. Ini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Di mana karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata menurut KBBI. Karya dapat diartikan dengan hasil sebagai usaha, perbuatan, upaya, atau ciptakan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Dan ilmiah artinya itu bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah dari ilmu pengetahuan tersebut. Saya akan melanjutkan isi makalah kami, yaitu fungsi dari karya tulis ilmiah, yaitu 1. Fungsi pendidikan. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa maupun mahasiswa. 2. Fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data yang valid, kemudian diolah, disimpulkan dan diterapkan dalam kehidupan. 3. Fungsi fungsional. Artinya, karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka dan untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah ini biasanya terdiri dari bagian awal, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, yaitu bagian pembahasan, dan bagian penutup. Nah, bagian awal ini merupakan kata pengantar yang ke bagian intinya, sedangkan bagian inti ini adalah sajian ataupun gagasan pokok yang ingin disampaikan dan terdiri dari beberapa bab atau subtopik yang bagian penutup ini merupakan kesimpulan ataupun pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Kemudian yang kedua ialah komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah dapat bervariasi dengan jenis-jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Kemudian yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah ialah objektif yang disampaikan menggunakan gaya bahasa impersonal dan menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Kemudian yang terakhir ialah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ialah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata-kata, istilah, dan kalimat-kalimat efektif yang dengan struktur yang baku. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat dari karya tulis ilmiah. Nah, adapun manfaatnya yang pertama yaitu dapat melatih keterampilan membaca bagi diri kita. Nah, bagi kita si penulis ini, dalam menyusun karya tulis ilmiah, kita membutuhkan sebuah keterampilan yang tertentu. Nah, agar apa? Agar karya tulis ilmiah tersebut dapat dibaca maupun dipahami serta dimengerti dengan mudah dalam membacanya. Nah, yang kedua yaitu pengenalan terhadap aktivitas keperpustakaan. Nah, maksudnya bagaimana sumber penyusunan karya tulis ilmiah ini? Nah, sumber penyusunan karya ilmiah ini didapat dari mana? Nah, dari teori-teori para ahli yang dibutuhkan ataupun yang dibukukan dalam jurnal yang tertuang dan dapat diakses melalui media internet, sehingga sumber-sumber itu bisa dimasukkan ke dalam sumber pustaka. Nah, yang ketiga yaitu ada
mendapat kepuasan yang intelektual. Nah, kepuasan yang intelektual bagaimana? Nah, ketika sudah mendapatkan hasil yang kita rasa cukup, maka kita berhasil mempersembahkannya. Begitu juga begitu kita siap kita mempersembahkannya di depan penguji ataupun orang lain, maka kita sebagai penulis akan merasa puas dan senang karena karya tulis ilmiah kita itu dapat diterima oleh orang banyak gitu loh. Nah, yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, semakin banyak dan semakin berkualitasnya suatu karya ilmiah kita ini, maka semakin banyak juga dapat dilihat dari isi dan tujuan, dan semakin berkualitas juga suatu orisinalitas kita. Hal ini dapat membutuhkan kita bahwa kita seorang penulis mempunyai cakrawala ilmu pengetahuan yang luas dan tinggi. Nah, yang kelima, bahan acuan untuk penelitian yang selanjutnya. Maksudnya, karya tulis ilmiah yang sebelumnya pasti juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah yang sudah terdahulu. Terbitnya karya tulis ilmiah ini pun dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah yang sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, ada melatih dan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Maksudnya, kita sebagai peneliti yang melakukan penelitian memerlukan sumber pustakaan sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian ini. Nah, landasan teori tersebut itu berasal dari berbagai sumber, terutama yaitu jurnal. Ya, jurnal seperti ilmiah ataupun buku yang diterbitkan sebagai penunjang penulisan suatu karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 6. Yang pertama artikel, kedua makalah, ketiga skripsi, keempat tesis, kelima disertasi, dan keenam penelitian tindakan kelas. Yang pertama saya akan menjelaskan artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang paling sederhana. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang bersifat resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang menjadi tugas akhir bagi mahasiswa pada jenjang perkuliahan Starta 1. Penulisan skripsi bertujuan sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi. Yang keempat, tesis merupakan karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang pendidikan magister. Tesis digunakan sebagai bahan kajian akademis yang membahas percobaan untuk mengungkapkan dan menyelesaikan persoalan ilmiah secara analisis dan kritis. Yang kelima ada disertasi. Nah, disertasi ini adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang di tingkat dokter. Kandungan isi dalam disertasi lebih rumit dibandingkan dengan tesis dan disertai pemaparan dari diskusi yang bersifat akademis. Yang keenam, ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk meneliti situasi dan kondisi pada saat berada di dalam kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Menulis karya ilmiah membutuhkan kemampuan untuk mengkomunikasikan suatu ide atau pengalaman para penulisnya untuk membuat para pembaca berpikir kritis terhadap isu-isu yang ditulis oleh si penulis. Menurut Avianti, penyusunan artikel ilmiah sesuai dengan prinsip penulisan ilmiah sehingga tulisan tersebut dapat membantu para pembaca memahami isinya. Karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan yang didasari oleh hasil pengkajian yang digunakan secara sistematis. Dalam penulisannya, digunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul. Jawaban ilmiah diperjelas dengan adanya bahan pustaka yang melengkapi teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Penulisan karya ilmiah harus terampil dan teliti dalam membaca dan mencatat konsep-konsep serta teori-teori yang mendukung karya ilmiahnya
dan penulisan karya ilmiah harus dilandasi dengan pengumpulan data dari kenyataan tentang masalah yang diteliti serta kenyataan harus berlandaskan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah dan jurnal penelitian bisa dibuat lebih lengkap daripada yang dibuat di dalam surat kabar dan majalah umum. Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah perlu dilakukan pengutipan dengan menggunakan notasi ilmiah. Dan yang cara pertama adalah menggunakan singkatan dan catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Cara kedua adalah melakukan pengutipan tanpa singkatan dan catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Kutipan dengan singkatan dan catatan kaki mempunyai daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Setiap nomor kutipan diberi catatan kaki di bagian bawah. Catatan kaki mencakup nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Saya akan membahas tentang kode etik karya ilmiah. Kode etik adalah norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan sivitas akademik yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Artinya seperti ini. Jika di dalam kita menulis karya ilmiah, otomatis ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Nah, ketika kita mencari sumber informasi dari makalah orang lain ataupun jurnal orang lain, tentu kita harus memperhatikan tidak mungkin semuanya karya orang lain harus kita caplok ke dalam makalah kita. Karena hal itu sangat merugikan bagi yang mempunyai makalah tersebut atau yang mempunyai karya tersebut. Dan kita ibaratnya tidak jujur sama diri kita sendiri. Nah, apalagi ketika kita di dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Otomatis ketika kita akan menjadi seorang guru nantinya, yang guru yang kompeten serta profesional, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis karya ilmiah. Gimana caranya supaya kita itu jujur dalam menulis karya ilmiah kita. Dan adapun sanksi ketika kita melakukan karya ilmiah atau mengambil karya milik orang lain tanpa mencantumkan sumber dari orang tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana ketika di dalam undang-undang tersebut sanksinya adalah sanksi pidana penjara, yaitu maksimal 2 tahun penjara serta dikenai denda sebanyak 200 juta rupiah. Tentu hal tersebut besar kan bagi kita. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasi gimana caranya supaya kita nggak seperti itu, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa FITK, yang pertama yaitu harus mempunyai sikap yang jujur. Terus kita harus mempunyai sikap yang rendah hati, bertanggung jawab, terbuka atas karya kita sendiri. Jadi, ketika kita mempunyai karya ilmiah, nah, ketika karya ilmiah kita diambil oleh orang lain, nah mereka juga harus mengambil informasi tentang kita, data diri kita seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita menulis karya ilmiah, sumber informasi dari orang tersebut juga harus kita cantumkan di dalam karya ilmiah kita. Sehingga tidak semua karya orang lain akan kita caplok ke karya kita. Berarti kita tidak menghargai orang tersebut.